Amin.
ibadah raya kami hari ini. Kami percaya Tuhan, ini persembahan kami kepadamu, ini yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Dan buatlah dan jadikan persembahan kami ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua di dalam nama Yesus, sehingga ibadah yang kami lakukan saat ini biarlah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus. Dan tiba lagi saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh-Mu yang kudus sekali lagi menolong serta mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar saat ini menolong, memberkati kami, menegur dan menasihati kami, bahkan menuntun hidup kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang coba mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya sudah dikalahkan dan kami dimerdekakan dalam nama Yesus. Sehingga Bapa kami percaya kami bebas mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memberi kemampuan bagi kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di tanggal 8 di bulan Desember, ya. Haleluya. Bulan di mana kita semua akan merayakan dan menikmati kebaikan Tuhan, ya. Di bulan ini kita akan merasakan bahwa damai Natal itu akan memimpin dan menguasai kehidupan kita semua, saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya sekali lagi bulan ini akan benar-benar menjadi bulan damai dan sukacita bagi jemaat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudara mau bulan ini menjadi bulan damai? Amin. Haleluya. Puji Tuhan, itu menjadi harapan kita, ya. Menjadi doa kita biar bulan ini kita merasakan damai yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak merayakan Natal dalam acara yang besar, ya, tapi kita akan merayakan Natal pada tanggal 25. Jadi sekali lagi jemaat, Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 25, ya. Beberapa alasan tentunya, karena sekali lagi gedung kita belum selesai, kita tetap berdoa supaya tahun depan jika Tuhan berkenan kita akan buat Natal, ya, dan dengan harapan bahwa gedung kita itu bisa selesai. Puji Tuhan. Jadi kita Natalnya Natal tanggal 25 di tempat ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah lihat grup di sana, ada beberapa informasi atau pengumuman bagi jemaat Tuhan di hari Natal pada tanggal 25. Selain sekolah minggu, tapi juga jemaat, ya, nanti ada door prize Natal pada tanggal 25. Ya, jadi Bapak Ibu yang datang hadir pada tanggal 25, Anda bukan saja diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, tapi juga Anda akan jika beruntung Anda mendapatkan berkat juga. Amin. Haleluya. Jadi di Natal itu Anda masuk, Anda akan mengambil kupon di Asen dengan harapan dan doa selesai ibadah, kupon itu akan menghasilkan keberuntungan. Jadi kalau Anda kurang doa, kupon itu pasti song. Jadi kalau song, ya sudah. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Jadi kedua, pakaian kita itu yang laki-laki hijau, yang perempuan warna merah. Jadi sudah cepat-cepat ke Saga,
Mana lagi? Jadi pria itu semua hijau. Pokoknya di Natal 25 itu cuma 2 warna. Ya, saya berharap wanita itu merah itu kalau bisa terusan, supaya di bawah itu jangan beda-beda. Ada hitam, ada coklat, ada putih. Jadi itu dress apa? Ya dress ya. Terusan jadi merah. Wah, ya. Jadi kelihatan spesial Natal kita kali ini, ya. Kalau pria hijau baju, celana gelap, ya. Mau hitam boleh, yang penting jangan putih, ya. Pokoknya gelap. Kalau putih itu nggak gelap, gitu ya. Pokoknya semua harus warna itu. Alhamdulillah. Dan ada door prize. Alhamdulillah. Jadi masih ada beberapa minggu ini untuk cepat-cepat pergi ke Saga atau yang di kilo 8 pinggir jalan jam 6 itu. Wih, saya kan tiap lewat itu tuh orang jual pakaian luar biasa di kilo 8 situ, lampu merah. Setiap jam 6 sampai malam itu saya tadinya berpikir itu cakar bongkar, tapi ternyata itu bukan cakar bongkar ya. Sangat banyak, pokoknya nuansa Natal kita ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Dan khusus untuk Natal nanti ya, sebentar baru kita akan mendengarkan beberapa pemberitahuan buat kita sekalian. Nah, hari ini mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini atau minggu-minggu ini biasa dikenal dengan minggu-minggu Advent ya. Minggu-minggu di mana menantikan kelahiran Raja Damai. Minggu-minggu di mana kelahiran kita menanti dan menunggu penghiburan bagi bangsa Israel di kala itu ya. Mari kita lihat firman Tuhan dulu dalam Lukas pasalnya yang kedua ya. Lukas pasal 2, nanti pada tanggal 25 saya akan khotbah terkait dengan tema Gereja Bethel Indonesia, tapi juga tema nasional yaitu marilah sekarang kita ke Bethlehem. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lihat Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-25 ya. Saya akan bicara tentang sikap yang benar dalam menantikan kelahiran Yesus, kedatangan daripada penyelamat bagi bangsa Israel, tapi juga bagi kita sekalian. Mari kita lihat sekali lagi Lukas pasalnya yang kedua, satu ayat firman Tuhan saja pagi hari ini, ayatnya yang ke-25. Kita baca secara bersama-sama ayat 25 ini ya. Sekali lagi kita semua perhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di slide juga ya. Pada hitungan yang ketiga kita baca dengan suara nyaring, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, bukan Simon nama ya, bukan. Haleluya. Di sorga ada. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan baik-baik apa yang menjadi sikap kita. Perhatikan saudara, dalam menantikan cerita ini di mana Simeon dan bangsa Israel atau orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka menantikan penghiburan bagi orang Israel. Penghiburan itu sama dengan mereka menantikan seorang yang bisa menyelamatkan mereka, seorang yang datang sebagai raja yang bisa membawa mereka untuk keluar sebagai orang-orang yang bebas. Kira-kira seperti itu kalau saudara perhatikan. Alkitab berkata, ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, hari-hari ini atau minggu ini kita kenal setiap orang Kristen atau setiap gereja dikatakan ini hari-hari Advent, ya, Adventis, atau hari-hari di mana umat Tuhan menantikan kelahiran Yesus Kristus yang kita akan rayakan pada tanggal 25. Nah, apa sikap kita saudara dalam menantikan
kehadiran seorang penyelamat yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Perhatikan Alkitab berkata ayat 25, satu ayat ini tapi ada 3 makna penting bagi saudara dan saya yang bisa menjadi sikap kita dalam menantikan kehadiran atau Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 25. Dikatakan firman Tuhan, ada di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan yang pertama dalam menantikan kelahiran Yesus, dalam kita menantikan di mana kita akan merayakan perayaan Natal pada tanggal 25. Setiap tahun kita lakukan, setiap tahun kita laksanakan sikap yang benar sebagai orang-orang yang menantikan itu, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan firman Tuhan, Alkitab berkata di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Dia seorang yang benar. Haleluya. Dia adalah seorang yang benar. Jadi menurut saya, Bapak Ibu Saudara, dalam kita menantikan perayaan Natal, maka sikap yang benar kita harus menjadi orang yang benar sama seperti Simeon. Jadi menantikan Natal, menunggu perayaan Natal, harusnya sikap yang benar itu kita menjadi seorang yang benar, bukan jadi seorang yang tidak benar. Apa sih ciri-ciri orang yang benar itu? Saya temukan kebenaran firman Tuhan, ciri-ciri orang yang benar itu paling tidak ada 5. Yang pertama, takut akan Allah. Jadi orang yang benar, Simeon ini terkenal orang yang takut akan Allah. Yang kedua, jujur. Orang benar itu pasti jujur. Yang ketiga, tidak bercelah. Yang keempat, hidup bergaul dengan Allah. Dan yang kelima, dia menjauhi kejahatan. Anda bisa Google, Anda bisa searching cari tahu ciri-ciri orang benar. Maka Anda pasti temukan 5 poin yang saya bagikan bagi kita pada hari ini. Itulah Simeon. Karena itu, untuk Simeon adalah seorang yang sangat layak menantikan penghiburan bagi orang Israel. Saudara dan saya, dalam menantikan kita mau merayakan Natal pada tanggal 25, dengar saya mau beritahu sebagai orang percaya, mari kita mau seperti sikapnya Simeon. Alkitab berkata dia seorang yang benar. Kita harus jadi orang benar. Ya, orang benar tadi saya katakan pertama dia takut akan Allah. Yang kedua dia jujur. Jangan sampai mau Natal ini saudara mau merayakan Natal bukan jujur tapi tipu sama tipu sini. Haleluya. Saya takut jangan sampai saudara dan saya ya mau merayakan Natal tanggal 25 ini kita tidak jujur. Haleluya. Hanya untuk kepentingan kue, hanya untuk kepentingan masa tanggal 25 kita tidak jujur. Haleluya. Mari kita mau jujur. Saya yakin kalau kita jujur tanggal 25 Tuhan pasti akan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita tidak jujur. Ya. Terus tidak bercelah itu orang yang benar. Tidak bercelah artinya saudara, kita sulit ditemukan ada sikap atau sifat yang tidak baik. Haleluya. Celah itu, jadi kalau rumah yang dibuat dari papan, biasanya untuk papan satu ke papan yang satu itu ada istilahnya dibuat skonen. Artinya
Artinya supaya waktu dikasih ketemu tidak ada celah. Haleluya. Begitu juga saudara dan saya diharapkan dalam menantikan kelahiran Yesus pada tanggal 25 yang akan kita rayakan. Mari kita tidak ada celah. Amin. Haleluya. Jangan sampai ada celah. Ingat, kalau ada celah itu biasanya mudah angin masuk. Ya. Haleluya. Angin kalau masuk bahaya, saudara. Kemudian yang berikut dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Jadi dalam menantikan kelahiran Yesus, dalam menantikan kita merayakan Natal pada tanggal 25 nanti, Bapak Ibu Saudara kita, mari bangun hubungan karib dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Bangun hubungan karib dengan Tuhan. Saya lihat kebenaran firman Tuhan terkait dengan hidup bergaul dengan Allah itu luar biasa. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Itu namanya bergaul. Dan pergaulan dengan Allah dengan cara yang saya sebut kami intim itu diibaratkan oleh Kidung Agung bagaikan suami dan istri. Itu dikasih contoh, dikasih gambaran oleh Kidung Agung, seorang raja, ya. Hubungan bergaul akrab karib dengan Allah itu sama dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan, yang digambarkan oleh penulis Kidung Agung yaitu Raja Salomo bagaikan suami dan istri. Haleluya. Itulah dengan Tuhan. Jadi itu yang harus kita bangun dalam minggu-minggu penantian. Minggu-minggu kita menantikan perayaan Natal kita tanggal 25 Desember. Kemudian yang terakhir, menjauhi kejahatan. Itu poin pertama. Jadi seorang yang benar menjauhi yang jahat. Jangan justru model Natal ini yang kita bikin ini hal-hal yang jahat, ya, menyakiti orang, mengecewakan orang, ya, membenci orang, ya, cerita orang. Saya harap Natal 25 kita akan rayakan ini betul-betul menjadi perayaan Natal yang penuh dengan damai. Amin. Damai itu tidak datang begitu saja. Damai itu tidak terjadi begitu saja, tapi damai itu perlu ada upaya usaha yang kita buat. Salah satunya menjadi orang yang benar. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jadi orang yang benar. Haleluya. Jadi orang benar. Jadi orang yang benar itu takut Allah, bukan takut setan. Ya. Jangan takut setan. Ayat bilang begini, apa yang kau takuti itulah yang akan menimpa engkau. Jadi kalau kau takut setan, maka setan akan datang sama kau. Haleluya. Kalau kau takut mati, maka cepat-cepat pasti mati. Haleluya. Makanya takutlah Tuhan, supaya Tuhan yang datang pada kita. Kau takut miskin, pasti miskin. Aduh, nanti saya miskin, nanti jadi. Sebab apa yang kau takuti, itu yang akan datang padamu. Itu yang akan menimpa engkau. Haleluya. Jadi mari kita menghadap Tuhan. Amin. Orang benar harus takut Tuhan. Haleluya. Jangan aduh nanti Natal ini jemaat mau datang, saya mau masak apa ya? Babi so habis, ayam habis, uang kurang. Haleluya. Jangan takut. Sekarang harus pakai sikap yang benar. Orang benar dalam menyambut Natal, orang benar. Alkitab bilang begini,
orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Jadi saya mau kasih tahu jemaat, jangan takut tanggal 25. Pasti Tuhan siapkan. Saya pastikan meja di rumahmu itu penuh tanggal 25 nanti. Haleluya. Karena saya akan uji, saya akan tes nanti. Haleluya. Saya yakin. Ya. Kalau saya akan bentuk tim khusus. Sidang di setiap rumah. Karena saya mau buktikan bahwa seorang yang benar pasti Tuhan akan mencukupkannya. Amin. Jadi pasti terus tenang saja. Akan datang dan melihat mujizat yang luar biasa di rumah pastor. Saya lihat muka pastor sekarang senang karena istri baru pulang. Haleluya. Selama beberapa bulan, ya, dan suasananya luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini sikap yang benar yang pertama, ya, dalam menantikan Natal, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon adalah seorang yang benar di Yerusalem pada saat itu. Dan ini adalah sikap yang perlu kita contohi dan kita teladani dari seorang tokoh yang bernama Simeon. Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu Saudara, selain dia benar, Alkitab berkata dia seorang yang saleh. Haleluya. Apa itu saleh? Saleh, ciri-ciri orang saleh minimal ada 3. Saya temukan kebenaran firman Tuhan. Ciri-ciri orang saleh. Yang pertama, orang saleh itu orang yang punya iman yang luar biasa. Anda bisa cari bahwa orang saleh itu orang yang memiliki iman yang hebat. Rupanya Simeon ini orang yang memiliki iman yang luar biasa. Dan belum pernah saya temukan orang yang memiliki iman luar biasa ini ditinggalkan oleh Tuhan. Belum pernah saya temukan orang yang memiliki iman seperti Simeon ini, lalu kemudian dia berkekurangan. Belum pernah saya temukan kebenaran firman Tuhan mencatat orang beriman dia tidak punya jalan keluar. Salah satu contoh Abraham. Haleluya. Dia dikenal sebagai bapak orang beriman. Kenapa? Karena iman yang luar biasa. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Jadi orang yang beriman, dengar baik, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Kalau Tuhan tidak menjawab tepat pada waktunya, pertanyaannya bukan ada pada Tuhan, tapi ada pada kita. Apakah kita orang yang beriman atau tidak? Haleluya. Makanya harus jadi seorang yang saleh. Seperti Simeon, seorang yang saleh. Dan seorang yang saleh yang pertama yang saya tahu cirinya adalah orang yang beriman luar biasa. Ciri yang kedua yang saya tahu dari orang yang saleh, Alkitab berkata dia baik batinnya, bukan baik di luar. Banyak orang baik di luar. Orang saleh itu baik di dalam. Inner beauty, bukan luar yang bagus. Baik batinnya, itu orang saleh. Orang Kristen sekarang bukan baik batinnya, tapi baik luarnya. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius, dia kasih gambaran orang Kristen. Dia bilang kamu sama seperti kuburan yang di luar. Kalau saudara pergi di kuburannya Pak Berangan sekarang, tehel di luar, mantap. Atau saudara lihat selain kuburan itu tehel bagus. Bilang perlu ada tehel yang paling mahal dibeli pasar. Tapi
Coba saudara gali, buka, dia bau saja, siung, itu Tuhan Yesus gambarkan. Tapi kalau orang saleh tidak, di luar pas-pasan seperti saya, tidak ganteng, tidak juga jelek. Atau oke lah, kalau kita ambil gambar mungkin di luar ini kepala botak lah, gigi kuning, hidung pesek, ya, mata balak. Tapi itu tidak ada masalah. Yang penting batinnya baik. Itu orang saleh. Haleluya. Makanya waktu Tuhan mau mengurapi raja, mau mengangkat seorang raja bagi bangsa Israel, dia datang kepada Nabi Elia datang kepada siapa? Dia mau mengurapi 12 anaknya Ishak. Saudara tahu, yang tua datang, laki-laki besar, ganteng, tinggi, perawakannya bagus. Waktu diperhadapkan kepada Nabi Elia, apa yang terjadi? Dia bilang, oh, bukan yang ini. Datang lagi yang satu di bawah, bagus, perawakan dari lihat, memang ini ciri-ciri seorang prajurit yang bisa memenangkan dalam peperangan. Tapi Nabi bilang bukan dia. Bawa lagi. Saudara, banyak yang datang. Saudara tahu, ditanya sama orang tua, Bapak, masih ada lagi? Masih ada, tapi dia tidak layak, menurut tidak layak. Dia kecil, baru parasnya kurang bagus, tidak cocok jadi seorang prajurit untuk bisa memenangkan dalam peperangan melawan orang Palestina, orang Filistin. Tapi Nabi bilang tidak. Coba panggil dia. Panggil dia. Saya ingin lihat. Lalu pergilah. Dipanggil dia. Baru dia datang. Ukurannya mungkin ya ukuran saya begini. Ya. Tapi saudara tahu, waktu datang Nabi bilang ini. Sehingga kalimat berkata bilang begini, Tuhan melihat apa yang di dalam, bukan yang di luar. Tapi manusia melihat apa yang di luar, bukan yang di dalam. Datanglah Daud, masih kemerah-merahan, seorang gembala domba. Haleluya. Begitu dikasih pakai baju perang, tidak cocok. Kenapa? Kebesaran. Karena Daud kecil. Kalau saya mungkin masih Simon lah kira-kira. Kasih pakai, wah tidak cocok. Tapi justru dia yang diurapi. Amin. Daudlah yang diurapi. Dan terbukti, saudara, Daud memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin. Ya, yang dia lawan seorang Goliat. Alkitab mencatat Goliat itu memiliki tinggi 21 kaki. 21 kaki. Saudara kali saja tinggi berapa? 1 kaki 30 cm ya. Kalau tidak salah 1 kaki 30 cm, 21 kali 30. Itu tingginya hampir tinggi, sehingga dibilang dia raksasa. Daud bilang begini sama dia, kau datang dengan pedang dan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Haleluya. Dan luar biasanya Daud waktu itu, setelah dia lempar Goliat jatuh, dia pegang kepala Goliat. Haleluya. Dia marah.
diperhadapkan kepada Raja Saul. Raja Saul lihat Goliat punya kepala. Raja Saul lihat Daud berhasil, dan orang Filistin tunduk pada orang Israel zaman itu. Muncullah kecemburuan daripada Raja Saul. Jadi jangan heran kalau ada orang berhasil, orang lain cemburu. Itu sudah dari dulu terjadi. Jadi kalau sekarang ada yang cemburu atas keberhasilan orang lain, bilang kira-kira itu biasa, bukan barang baru, itu barang lama. Haleluya. Dan itu ciri orang yang batinnya tidak baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang kedua, orang saleh itu cirinya baik batinnya. Menyambut Natal, batin harus baik. Haleluya. Batin harus baik. Jangan luar saja yang baik. Haleluya. Lebih parah lagi kalau kau baik sama orang tapi sama istrimu kau tidak baik. Istri orang lain kau baik. Haleluya. Suami orang lain dia baik. Pak, mari Pak, silakan Pak. Bapak duduk di sini. Haleluya. Tapi dia suami ini dia. Aku cara dulu sendiri sudah. Tidak boleh. Amin, saudara. Jangan kurang sekarang. Sekarang baru kau tidak baik untuk istri. Dulu waktu dia masih umur 20, 22, 23, gue bilang ini sudah kurang. Sekarang saya karena sudah langsung tak bisa. Mau langsung kah, long time kah. Haleluya. Kita tetap harus baik. Haleluya. Anak sudah 1, 2, 3, 4 baru bakal lain. Haleluya. Kadang-kadang saya bilang, memang iblis ini luar biasa. Dia berusaha untuk menghancurkan kita, saudara. Makanya dengar baik. Rahasianya, ketika saudara semua kali ingat, langsung ingat ini iblis, langsung selesai. Jangan tahu iblis bikin terus. Itu ciri orang yang tidak baik batinnya. Jadi orang saleh itu baik batinnya. Luar itu nomor 2. Nomor 1 itu baik hati. Anak muda dengar baik. Cari pasangan itu harus baik batinnya. Jangan kau cari hidup mancung. Anak-anak muda itu dengar hidup mancung. Saya mau cari hidup mancung. Terus mata setengah besar. Terus dia tinggi untuk merubah keturunan. Terus ya tidak hitam-hitam lah, setengah-setengah sama matang lah begitu. Jangan, tidak boleh itu. Terus tambah terakhir, dan yang terakhir dia harus orang kaya. Wow, kok cilaka nanti. Tidak boleh. Yang pertama harus bilang dia punya batin baik. Sebab kalau batin baik, dia pasti orang beriman. Amin. Dia orang saleh. Jadi batin yang dicari. Anak muda laki-laki cari pacar yang batinnya baik. Paras nomor 2. Yang pertama batinnya yang harus baik. Amin. Jangan ada istilah dengan kalau terbaik bagaimana? Saya kasih tahu buat anak muda. Perempuan mau cantik, laki-laki mau ganteng, tergantung. Orang bilang akhir, orang tergantung
Yang penting Tuhan berkati kau, Tuhan kasih kau berkat, kau ada uang, pasti pasanganmu bisa cantik dan ganteng. Amin. Karena sekarang semua apa yang tidak ada, mulai dari kaki sampai kepala semua penuh dengan kepalsuan. Apa yang tidak ada? Ya, haleluya. Tapi yang paling penting buat anak-anak muda, carilah pasangan ke depan orang yang memiliki batin yang baik. Paras nomor 2. Sekalipun memang itu juga perlu jadi pertimbangan, tapi paras nomor 2. Makanya di dalam Korintus bilang, hendaklah kamu pasangan seiman. Haleluya. Jadi seiman artinya sama-sama memiliki batin yang baik. Ciri yang selanjutnya dari seorang yang saleh yang saya temukan firman Tuhan, saudara, seperti Simeon, dia taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Itu orang saleh. Ciri yang ketiga, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam menyambut, menantikan perayaan Natal kita, mari kita menjadi orang saleh. Orang saleh itu apa? Orang saleh orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jangan kita ibadah, ya, haleluya, minggu ini ibadah, minggu depan tidak, minggu berikut ibadah, minggu depan tidak. Itu bukan orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Haleluya. Bahkan kita cuma seminggu sekali. Mari kita mau buktikan bahwa kita adalah orang saleh. Orang saleh adalah orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ibadah-ibadah itu dijalankan dengan baik dan benar, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Amin. Dan yang terakhir sekaligus yang ketiga, sikap yang benar menantikan Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 25. Kalau yang pertama dia seorang yang benar, jadi orang yang benar seperti Simon. Yang kedua, dia seorang yang saleh. Tapi juga yang ketiga, kalau sudah perhatikan bagian akhir dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya. Yang ketiga, Roh Kudus ada di atas. Apa pengertian Roh Kudus ada di atasnya? Artinya dia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu otoritas, garis komando, ya. Jadi dia hanya tunduk pada atasan. Amin, saudara. Itu pemahaman pengertian daripada yang dimaksud dengan firman Tuhan, Roh Kudus ada di atasnya. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tunduk pada atasan. Dia tidak kepala batu. Dia tidak dengar-dengar, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Yaitu apa kata firman Tuhan? Seringkali dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, terjadi peperangan antara keinginan Roh Kudus dengan keinginan daging. Kenapa seringkali kita kalah? Ya, Roh Kudus bilang jangan, tapi kita ini seringkali tidak bisa. Kita sering ikut keinginan daging, bukan keinginan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu atasan kita. Roh Kudus itu pimpinan kita. Makanya Alkitab berkata Roh Kudus ada di atasnya, bukan Roh Kudus di bawah. Haleluya. Saudara, kalau di tentara atau di kepolisian itu makanan mereka itu makanan sehari
mereka, di mana mereka harus taat dan tunduk perintah atasan. Haleluya. Meskipun dengar baik, meskipun bertentangan dengan batin mereka, tapi karena perintah harus dilaksanakan. Haleluya. Kita lain. Roh Kudus bilang jangan. Tapi makanya terjadi peperangan antara perintah Roh Kudus dengan kenyataan. Roh Kudus bilang jangan merokok. Rokok itu membahayakan dirimu. Rokok itu membuat engkau akan egois dengan keluarga. Rokok itu akan merugikan kesehatan. Jangan merokok. Roh Kudus bilang. Tapi masalah gaya ini, apalagi kalau keluar asap, orang lihat laki-laki banget begitu. Haleluya. Memangnya sudah lihat saya ini nggak merokok, kalau saya ini banci. Mungkin saya lebih laki-laki dari saudara yang merokok. Bagaimana kesana? Merokok itu laki-laki banget, wah. Laki-laki banget apa ini? Saya ini laki-laki lebih banget lagi. Itu tidak merokok. Jangan Anda tertipu dengan cara-cara dunia. Haleluya. Padahal merokok itu merugikan kesehatan, terus merugikan keluarga. Haleluya. Anda egois. Anda satu rokok bungkus, tangan minum, isap rokok satu bungkus. Sementara Bopo bini dan anak makan cuma ikan puri. Rokok, makanya satu hari kalau orangnya berapa? Saya satu hari sekitar 6-7 bungkus. Bahaya sampai. Dia bilang itu bagus. Haleluya. Anda tidak boleh egois merokok. Saya mau kasih tahu bapak-bapak yang masih merokok, jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Pikir dong anak istrimu, kasih dong rokok juga. Supaya sama, adil. Anak baru umur 3 bulan ke umur 1 tahun, ini rokok bisa. Adil, bapak rokok, korok lagi. Rokok, anak udah bisa rokok. Itu egois. Bapak harus adil. Kalau bapak merokok, kasih rokok sama anak-anak. Dia mau pemilih juga pakai mahal, ini rokok. Itu baru saya jemput. Begitu. Jadi maksud saya jangan merokok. Haleluya. Saudara masuk pompa bensin ditulis apa? Jangan. Area pompa bensin saja tidak terima Anda merokok, apalagi surga. Baru pompa bensin sudah dilarang merokok. Artinya di area situ Anda tidak boleh merokok. Apalagi di surga, ya ilaha illallah. Tapi bapak-bapak di GBA masih, mereka sudah berhenti merokok. Amin. Bilang kiri kanan, berhenti juga. Tidak ada untungnya. Amin. Jadi yang ketiga, Roh Kudus ada di atasnya. Saya cari tahu ciri-ciri orang yang Roh Kudus ada di atasnya. Yang pertama, hidupnya pasti kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus. Haleluya. Jadi ciri orang yang Roh Kudus ada di atasnya, yang menjadi pemimpinnya, yang ikut perintahnya. Yang pertama, hidupnya pasti kudus. Haleluya. Jadi kalau sudah hidup kudus, sudah, itu Roh Kudus atasannya. Haleluya. Yang kedua, menjunjung tinggi firman Tuhan. Orang yang Roh Kudus di atasnya, dia menjunjung tinggi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu memang diagung-agungkan, dijunjung tinggi. Itu yang Roh Kudus ada di atasnya.
Kemudian berani menjalankan kehendak Allah. Orang yang Roh Kudusnya di atas, dia berani menjalankan kehendak Allah. Nggak ragu-ragu dia dalam menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Luar biasa. Seperti Petrus waktu Tuhan bilang begini, waktu dia lihat Tuhan, dia di atas perahu, dia lihat Tuhan, dia lihat Yesus. Dia bilang, wah ini Yesus kan. Lalu Yesus bilang, mari kepada Petrus. Petrus keluar dari perahu, injak air, satu langkah, dia keluar lagi kaki sana, tidak tenggelam. Karena Yesus mempanggil. Lalu dia melangkah selanjutnya, melangkah terus. Dia satu-satunya manusia yang pernah jalan di atas air adalah Petrus, selain daripada Yesus. Petrus jalan seperti biasa. Haleluya. Tiba-tiba dia mulai rasa ada desauan angin. Dia mulai ragu. Dia mulai bimbang. Dan akhirnya Alkitab berkata, dia tenggelam. Tapi Yesus tetaplah Yesus. Dengar baik, Yesus tetap Yesus. Dia tidak kasih dia. Dia langsung ambil tangannya Yesus. Dia angkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, Yesus kita itu luar biasa. Dia tidak akan biarkan saudara dan saya jatuh. Dia tidak biarkan saudara dan saya tenggelam dalam persoalan masalah yang berlarut-larut. Dia pasti akan memberikan tangannya untuk mengangkat saudara dan saya. Haleluya. Jadi menjunjung tinggi firman Tuhan itu Roh Kudus di atasnya. Berani menjalankan kehendak Allah, maksud saya. Dan yang terakhir, seorang yang Roh Kudus di atasnya, yang saya temukan dia pasti menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Pasti. Saya tidak perlu jelaskan buah-buah Roh Kudus itu. Ada 9 buah Roh Kudus itu pasti akan terlihat dari sikap dan perilaku saudara dan saya. Kalau Roh Kudus itu ada di atas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Sikap yang benar menantikan Natal. Sikap yang benar menantikan keselamatan. Sikap yang benar menantikan tanggal 25 Natal yang akan kita rayakan nanti. Ada 3. Yang pertama, harus menjadi seorang yang benar. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, jadi seorang yang benar. Yang kedua, jadi seorang yang saleh. Dan yang ketiga, seorang yang Roh Kudus ada di atasnya. Amin saudara. Saya percaya Natal kita akan di Natal yang penuh dengan kebahagiaan, Natal penuh dengan damai, dan Natal yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin buat